Hello guys, welcome back to Nevertell. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan juga like video kami jika kalian menyukainya. Gimana kabarnya nih teman-teman Nevertell? Santero jagat dari East Blue sampai Wano Kuni. Kami harap semuanya sehat, aman, dan terkendali. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas apa yang bisa dibahas di chapter 1001 dari sudut pandang kami. Yo, let's go! Turunkan layar, ikuti arah angin, dan meluncur. Sungguh tak disangka-sangka, sungguh tak dikira-kira. Eden gila, penuh membuat luka yang bahagia tentunya. Yap, pada chapter 1001 One Piece sungguh sangat membuat pertarungan yang sangat beres. Pertarungan yang ditunggu seluruh umat, di mana akhirnya para supernova atau generasi terburuk melawan Yonko. Apakah semua masih ingat di mana ada dialog pada chapter lampau bahwa pilihan orang yang memasuki dunia baru hanyalah dua, tunduk dan mengikuti Yonko atau melawan mereka? Ternyata memang benar adanya. Oda tidak mengingkari perkataannya sendiri. Tidak ada yang namanya kucing-kucingan untuk menuju Laftel. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi raja bajak laut. Sungguh sangat gila. Kembali ke chapter 1001. Alur One Piece kini semakin mencuat pada siapa yang terkuat di lautan ini. Siapa yang akan terlebih dahulu mendapatkan Poneglyph dan berhasil mencapai Laftel terlebih dahulu. Meskipun pertarungan antara Yonko, Kaido, dan Big Mom melawan para supernova Law, Kid, Luffy, Zoro, serta Killer baru saja dimulai, tetapi rasanya cerita sudah berjalan jauh entah kemana. Tapi sebelum melangkah jauh ke dalam chapter 1001, teman-teman semua tahu nggak sih apa itu supernova? Kenapa dijuluki generasi terburuk? Apa maksud dibalik itu semua? Nah, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu nih. Ada pepatah yang mengatakan, jika kita tidak bisa mengetahui masa lalu, kita tidak bisa membaca masa depan. Maka dari itu, yuk kita kupas dulu mengenai supernova generasi terburuk. Jika menurut Wiki One Piece, ada 12 orang supernova dalam cerita One Piece. Mereka adalah Kurohige, Luffy, Kid, Law, Appo, Hawkins, Zoro, Biji, X-Drake, Killer, Bonnie, dan Uroge. Tetapi dalam arc Sabondi, diperlihatkan hanya 11 supernova, karena Kurohige telah menjadi si Chibukai dan akhirnya menjadi Yonko. Lalu apakah supernova itu? Menurut Wikipedia, supernova adalah ledakan yang sangat energik dari suatu bintang besar dan masif yang berada di titik tertentu dalam siklus hidupnya. Dari pernyataan tersebut dapat kita sambungkan pada cerita One Piece bahwa mereka yang dijuluki dengan supernova adalah sesuatu yang menjadi pusat dalam cerita One Piece, atau bisa dibilang adalah suatu kunci penting dalam alur cerita One Piece. Kenapa bisa seperti ini? Jika kita mengikuti cerita One Piece hingga saat ini, sudah tidak serta-merta hanya menuju Laftel. Tetapi side story yang selama ini ditampilkan oleh Oda malah justru menjadi kunci penting dalam terbentuknya akhir cerita One Piece nantinya. Nah, kami yakin bahwa supernova yang akan menjadi pusat ending nantinya seperti yang kita lihat dalam chapter 1001. X-Drake, Kid, Law, Zoro, Killer, dan Luffy membuktikan bahwa mereka akan mengalahkan Yonko. Bahkan dua sekaligus, yaitu Big Mom dan Kaido. Sementara di sisi lain, Appo menjadi bawahan dari Kaido. Dari garis besar, dapat disimpulkan bahwa pergerakan para supernova saat ini menjadi pusat perhatian dalam cerita One Piece. Skenario Oda memang luar biasa. Dia memperkenalkan para supernova di Pulau Sabondi, lalu menatanya kecil-kecil di perjalanan chapter dan tidak terasa menumpuk di arc Wano saat ini. Kembali pada penjelasan menurut Wikipedia tadi tentang supernova, bahwa mereka adalah pusat dari kehidupan. Dalam kisah One Piece, mereka adalah bajak laut. Hal ini mengarah sebagai generasi terburuk dalam era bajak laut yang ada. Selain dari segi jumlah, kekuatan, serta perilaku mereka yang tidak memperdulikan konsekuensinya, dan hanya ingin mencari kebebasan serta keadilan di dunia One Piece. Apabila kita amati lebih dalam lagi, cerita One Piece saat ini sudah mengarah lebih jauh dari sekedar sampai pada Laftel. Penikmat One Piece pasti sudah menyadari hal ini, di mana dulu kita terbuai akan ada apa di Pulau Laftel, dan harta karun seperti apa yang menantinya.
Tetapi sekarang kelanjutan seperti apa setelah Luffy menjadi Raja Bajak Laut? Benarkah sesuai dengan perkataan Shirohige bahwa akan terjadi perang besar di masa depan yang melibatkan seluruh dunia dan ditakuti oleh pemerintah dunia? Kembali pada chapter 1001, tengah berlangsung pertarungan yang bisa disebut sebagai supernova terkuat melawan Yonko terbadass. Jika kita mengingat kembali alasan masing-masing dari para supernova kenapa melawan Yonko, tentunya akan berbeda-beda. Luffy dan kawan-kawan ingin membebaskan negeri Wano dari cengkraman Kaido. Lau yang kita kira hanya terfokus kepada Doflamingo, kini membuktikan taringnya bahwa dia bukan bawahan Luffy dan tidak akan tunduk terhadap Yonko. Sedangkan Kid ingin menjelaskan dendam kepada Kaido yang sudah membuat Killer menjadi pemakan buah iblis Smile yang gagal. Sedangkan X-Drake hanya ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Masing-masing dari para supernova yang berada di Onigashima mempunyai tujuan masing-masing. Tetapi ada satu hal yang jelas menjadi jalan mereka, yaitu mengalahkan Yonko. Tentunya ini jelas seperti penjelasan tentang supernova menurut Wikipedia sebelumnya, bahwa dalam siklus hidup yaitu era bajak laut terjadi sebuah ledakan yang hebat dan masif dalam titik tertentu. Saat ini di Onigashima terdapat 8 dari 11 supernova yang ada. Nah, menurut kami, nanti di menjelang akhir cerita One Piece, Oda akan menampilkan 11 supernova yang di Pulau Sabondi berkumpul kembali dan memimpin perang besar melawan pemerintah dunia. Sesuai perkataan Shirohige dengan Luffy. Sebagai alasan utamanya, ya karena Luffy adalah tokoh utama, tetapi alasan masing-masing supernova tentunya akan berbeda-beda, tetapi akan bertemu di satu jalur cerita yang sama. Ini yang dinamakan dengan plot twist. Oda sangat sering membuat pola ini. Nah, menurut kalian, selaku penikmat One Piece, bagaimana dengan kehadiran supernova atau generasi terburuk ini? Apakah akan menjadi kunci atau hanya menjadi pemanis cerita saja di One Piece? Yuk komen di bawah dan berikan kami tanggapan menurut pemikiran teman-teman Nevertell. Hope you guys enjoy this video. Thumbs if you like it, subs if you love it. See you guys on the next videos.